Ya, Pak Syarkawi, ini benarkah efek perang dagang ini masih panjang, Pak? Ya, pertama ya, kalau kita lihat dari pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika terhadap beberapa investor global, itu beliau menyampaikan bahwa penerapan tarif tinggi yang dilakukan oleh Presiden Trump itu baru langkah permulaan yang akan dilakukan oleh Trump untuk membuat Amerika great again. Nah, menurut Besen tadi, Menteri Keuangan, bahwa akan ada langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh Trump di dalam memberikan insentif terhadap perekonomian Amerika. Yang langkah lanjutan menurut Menteri Keuangan Amerika itu adalah satu, Presiden Trump akan segera mengimplementasikan kebijakan baru untuk pemotongan pajak. Dan pemotongan pajak ini akan dilakukan terhadap investor-investor yang ingin membuka pabrik baru di Amerika. Kemudian pemotongan pajak ini akan menyasar kelompok menengah atas supaya mereka punya kelebihan duit, ada disposable income yang siap dibelanjakan baik untuk consumption maupun di sektor bisnis dilakukan pemotongan sehingga punya kelebihan untuk investasi baru. Kemudian yang kedua yang akan dilakukan oleh Presiden Trump adalah melakukan deregulasi secara besar-besaran. Deregulasi ini tujuannya adalah untuk mendorong supaya sektor bisnis di Amerika memperoleh kemudahan untuk membuka pabrik baru, untuk membangun sektor manufaktur Amerika menjadi kuat lagi. Karena memang sejak awal cita-cita Trump itu adalah bagaimana sektor manufaktur Amerika yang dulunya sebelum tahun 2000-an itu bisa sekitar 50% dari total GDP-nya mereka, sekarang kurang lebih hanya 11%, ini meningkat lagi menjadi di atas 30%. Dan saya kira itu yang akan dilakukan terus oleh Trump. Bagaimana mengundang eh, sektor manufaktur Amerika yang sekarang relokasi ke berbagai negara, termasuk tadi di pengantar disebutkan ada Apple yang perakitannya ada di China atau di berbagai negara yang ada di India atau di Vietnam. Nah, Trump menginginkan tadi diperingatkan bahwa kalau Apple mau tidak dapat tarif ekstra tinggi, salah satu caranya adalah harus buka pabrik di Amerika sendiri, kemudian diekspor ke berbagai negara. Nah, tiga kebijakan utama Trump ini, satu tarif ekstra tinggi terhadap semua negara, ini sudah menciptakan gejolak ya. Dan gejolak yang paling terasa itu kan di pasar saham. Indeks harga saham di berbagai negara tiba-tiba mengalami penurunan karena investor keluar dari emerging market. Kemudian yang kedua, nilai tukar emerging market itu tiba-tiba anjlok terhadap US dollar. Nah, ini yang dampak langsung dirasakan oleh perekonomian di berbagai negara. Nah, kalau langkah kedua dan ketiga ikut diimplementasi oleh Trump, ini akan berpengaruh terhadap sektor manufaktur yang ada di berbagai negara, utamanya investasi Amerika ke negara-negara di Asia maupun di Eropa dan kawasan lain. Saya kira itu, Mbak.